Baik jamaah, alhamdulillah luar biasa banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar sosial media Islam itu indah. Nah seperti biasa, maka dari itu kita insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah, nanti akan langsung dijawab oleh guru kita. Dan sekarang kita akan masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak yang sudah bergabung di Islam Tinda dengan mengirimkan pertanyaan di Islam Tinda tentang apalagi tema hari ini, perbaiki salatmu akan diperbaiki kehidupanmu. Silakan Sasam. Subhanallah, sudah masuk 2 pertanyaan Ustadz. Dua Yang pertanyaan. mudah-mudahan mewakili pertanyaan jamaah yang lainnya. Iya. Kita sudah pilih yang pertama Ya. dari Umi Rinaza. Tanya dong Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya, gimana kalau lagi sholat tapi hatinya lagi mikirin sesuatu, kemudian nangis. Ya. Apakah sholatnya sah? Mohon penjelasannya Ustadz. Sebelumnya terima kasih atas jawabannya. Iya, makasih banyak Umair Sanarsa, yaitu salat lalu memikirkan sesuatu hingga menangis. Yang jelas ketika dia salat lalu nangis tidak mengganggu keusuhan salatnya. Sekali lagi, tidak mengganggu keusuhan salatnya. Tidak dilarang orang nangis dalam salat, tidak ada masalah. Karena pada saat kita ada masalah, salat. Ada pertengkaran, salat. Ada sesuatu yang tidak mengenakan, salat. Ista'inu bis-sabri was-salat. Minta tolonglah kepada Allah lewat salat dan sabar. Jadi ajak untuk pendekatan diri dan juga memohon pertolongan lewat salatnya. Jadi tidak ada masalah sepanjang, ini lagi, tidak mengganggu salatnya. Yang kedua, tidak tetap sempurna rukunnya ya. Tetap sempurna rukunnya, jangan sampai ada yang hilang. Nauzubillah, jangan sampai juga isak tangisnya itu menambah bacaan. Sakit hatiku. Dia lagi bacaan surah Al-Fatihah atau surah-surah lain, tiba-tiba sakit hatiku. Berarti dia menambah bacaan. Apalagi yang berikutnya, ajang nangis ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekali lagi, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang jelas orang yang nangis itu yang diperbolehkan adalah menangis karena untuk menambah keimanan dan menambah ketakwaan. Mantap, kalau bisa nangis dalam satu enak banget. Sampai basah tempat sujudnya. Tanda-tanda khusyuk juga Ustadz. Iya, tanda-tanda khusyuk juga itu sebenarnya. Nah, ini luar biasa. Pertanyaan berikutnya buat Ustaz Sam. Siap, Ustadz. Dari Instagram Julia@adams28. Asik. Tanya dong Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz, saya mau warahmatullahi nanya, gimana ya caranya salat untuk orang tua yang sedang sakit, yang banyak hanya bisa berbaring dan menggunakan pampers. Apakah bisa berwudu atau tayamum? Soalnya enggak susah jika harus mengganti itunya pampersnya tadi setiap mau sholat. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih banyak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rukhsah termasuk daripada rukhsah keringanan bagi orang yang sedang sakit. Ya. Namun harus dipastikan dulu setiap mau sholat memang harus diganti dulu. Kenapa diganti? Karena syarat sah sholat itu pakaian bersih daripada najis. Adapun misalnya orang yang berpenyakit yang tidak bisa tertahankan untuk keluar hajatnya, kalau dia sudah pastikan sebelum sholat itu bersih, suci, maka ma'fu, ya, termaafkan. Kalau sudah pastikan dari awal, makanya memang disinilah effortnya atau disinilah dilihat usahanya anak-anaknya untuk selalu mendampingi orang tua yang sedang sakit. Urusan susah untuk diganti terus itu menjadi ladang pahala untuk anak-anaknya. Jadi memang diganti dulu sebelum melaksanakan sholat. Gimana sih sholatnya? Ya sholat semampunya. Ya ittaqullaha mastata'tum. Ya kalau dia mampunya hanya berbaring ya sholat dengan berbaring. Kalau masalah berwudu dan tayamumnya, kalau dia masih sanggup berwudu, berwudu. Tapi kalau memang penyakitnya membuat dia tidak boleh tersentuh dengan air atau kesulitan, kedinginan atau misalnya bertambah parah penyakitnya kalau tersentuh dengan air, maka boleh diganti dengan tayamum. Yang jelas masalah tadi kebersihannya memang harus dibersihkan dulu sebelum dia melaksanakan sholat. Wallahu a'lam.